Apa yang terjadi dalam hidup kita manusia kalau kita tidak bisa bertanggung jawab dan tidak punya tanggung jawab dan tidak mau bertanggung jawab? Kacau. Kacau. Apalagi? Enggak cuma kacau. Hancur. Apa? Hancur. Apa? Hancur. Hancur. Ayo kan jawab. Bagi yang baru kenal saya, ini cara saya ngajar, selalu mengajak interaksi. Yang di rumah juga boleh jawab. Nanti anak saya atau operatornya akan menceritakan apa yang terjadi dalam hidup kita kalau tidak punya tanggung jawab, tidak bisa bertanggung jawab, tidak mau bertanggung jawab. Yang lain jawab. Tidak bisa dipercaya. Apa? Tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Apalagi? Ayo yang lain. Ayo Pak Endi boleh ngomong juga. Apa? Satu orang lagi. Tidak akan berhasil. Salah semua. Malu dengan binatang. Lu serius lu? Binatang itu sangat bertanggung jawab atas ketetapan Tuhan di hidup mereka. Kok ada yang amin? Binatang itu sangat bertanggung jawab. Maka itu kalau kita lihat mereka bisa menjaga ekosistem, bisa menjaga lingkungan ini, betul tidak? Loh iya atau tidak? Binatang itu luar biasa dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menjaga lingkungan. Saya buktikan. Buka Yesaya 24 ayat 5. Lihat fakta ini. Nah, maka itu kelompok ini food estate ya. Presiden Jokowi adalah presiden pertama di Indonesia yang punya ide membuat food estate di Indonesia. Itu pertama kali. Dan presiden memilih 3 tempat. Nah, yang hebat yang dipilih pertama itu Kalimantan Tengah. Lalu Sumatera, lalu mana lagi saya lupa, Sulawesi atau mana? Ada 3 food estate yang Presiden Jokowi Pak. Jokowi akan dikenang dalam sejarah Indonesia, presiden satu-satunya yang membangun ribuan kilometer jalan tol. Ribuan, saudara. Itu luar biasa. Lalu yang dulu-dulu uangnya kemana? Presiden Jokowi akan dikenang sebagai presiden Indonesia yang membangun pelabuhan-pelabuhan, bandar udara, waduk-waduk yang belum pernah dibuat oleh presiden yang lain. Mengapa? Jawabannya, karena dia adalah presiden pertama dari 7 presiden yang punya tanggung jawab, fungsinya, pangkatnya, posisinya, kedudukan. Harus mensejahterakan rakyat. Maka itu ya, Jokowi adalah presiden pertama yang bertanggung jawab. Belum pernah terjadi sampai anak dan menantunya bisa jadi wali kota. Ahok juga berkata, maka itu tiap kali dia didaulat, didebat, diapakan, Ahok selalu berkata, saya hanya tunduk pada sumpah jabatan saya dan saya hanya tunduk pada konstitusi. Tanggung jawab. Manusia malu pada binatang. Sekarang baca. Ayo semuanya baca. Yesaya 24 ayat 5. Yang kencang. 1, 2, 3. Stop. Bumi cemar. Apa kata lain cemar? Kotor, rusak, apalagi? Ayo, cemar. Ternoda, apalagi? Kontaminasi. Apa? Tidak murni, apalagi? Terkontaminasi. Bumi cemar, rusak, kacau. Wih, mengerikan. Karena, tolong HP-nya dimatiin ya, enggak ganggu. Karena siapanya? Penduduk. Penduduknya. Saudara, disebut penduduk itu hanya manusia. Kenapa? Binatang bukan penduduk bumi. Disebut penduduk itu karena punya nomor induk kependudukan atau ID.
Betul tidak? Betul. Binatang nggak punya. Berarti siapa yang mencemarkan bumi? Ayo, manusia. Kenapa? Ada 3, baca. 1. Melanggar undang-undang. Ganti sebab manusia melanggar undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang Allah yang dilanggar. 2, karena manusia mengubah ketetapan. 3, manusia mengingkari perjanjian abadi. Rusak. Maka itu kita dipanggil untuk mengembalikan, memulihkan bumi seperti pertama kali Tuhan ciptakan. Kelimpahan makanan, kelimpahan air, kelimpahan semua. Cara mengetahui hampir 80% bencana alam yang terjadi bukan karena Tuhan. Karena siapa? Manusia yang merusak. Hutan dibabat, sungai dialihkan. Itu pengembang-pengembang bajingan itu yang zaman Orde Baru nyuap pemerintah. Sungai bisa dipersempit demi cari duit para perampok, orang-orang kaya itu bangun rumah seenaknya. Masih ingat zaman Orde Baru? Sungai bisa ditutup, dimatikan. Itu jahat, saudara. Maka itu kita harus minta ke Tuhan, bukan ke rakyat, bukan pemerintah. Konstitusi itu buatan manusia dan bisa diubah. Percaya. Nah, kita lanjutkan Pak Henry dengan food estate ini supaya nggak ada orang lapar lagi di bumi. Amin. Semua kita belajar tanggung jawab. Jadi Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk menjaga. Setiap kali saya nginap di hotel, saya belum tahu nih yang bayar hotel saya siapa 3 malam ini. Saya nggak tahu. Oke. Itu sampai karyawannya heran. Saya ngajari semua orang, anak-anak saya, istri saya, siapa saja yang nginap di hotel bareng saya. Tidak boleh tiap hari ganti spray, ganti handuk. Jaga alam ini. Suatu kali, wah itu kesempatan saya didik dan marah. Karena mereka orang kaya. Loh, kan kami sudah bayar. Ini penjahat. Mentang-mentang kamu sudah bayar, kamu ngerusak bumi milik papa kita ini. Salah kalimat. Tobat dan kita sendiri. Untuk kita tidur, handuk kita pakai sendiri, nggak usah diganti tiap hari. Ini karyawan nonton sampai bingung. Jadi diganti kapan, Pak? Lusa saya sudah check out, artinya besok. Heran mereka. Itu cara saya ngajar, nggak usah diganti. Apa saja kita harus tanggung jawab. Siapa yang gosok gigi punya kebiasaan jahat, sambil gosok gigi air masih mancur terus berobat. Ngapain dibuang-buang air itu? Apa saja kita harus belajar. Tisu, awas. Tisu itu pohon. Jangan merusak. Saya ajari semua orang yang dekat saya kalau pakai tisu, pakai lapisan pertama, jangan dibuang, dilipat pakai lapisan yang kedua, baru dibuang. Itu pohon. Jangan bilang aneh. Saya Mbak Tuhan yang tahu tanggung jawab saya terhadap papa saya di surga. Masih ingat Kejadian 1:26? Manusia dijadikan itu serupa dan segambar dengan Tuhan untuk bertanggung jawab atas alam, atas bumi ini. Maka itu sangat salah kalau gereja khotbahnya hanya tentang persiapan ke surga, persiapan ke surga. Nah, kalau memang belum sampai waktunya ke surga, terus ngapain selama nunggu ini?
Nah, di situ diajar bertanggung jawab selama kita masih hidup. Bertanggung jawab. Usahakan kalau di rumah didik anak-anak kita memisah-misahkan sampah. Yang kertas mana, kaleng plastik mana, yang organik, yang bio mana. Tolong usahakan. Itu penting sekali. Mulai dari rumah. Kalau sejak kecil anak-anak kita diajar seperti itu, luar biasa. Nah, jadi manusia yang tidak bertanggung jawab, dia akan merusak bumi, akan merusak kehidupan, dan merusak yang lain. Ini kita harus jaga baik-baik. Malu kita dengan binatang, karena mereka lebih bisa bertanggung jawab untuk mengolah alam ini. Belajarnya, nah apa tanggung jawab terbesar kita yang dipanggil, diselamatkan, dipilih jadi anak-anaknya? Kemarin malam kita belajar jadi rekan sekerjanya. Tanggung jawab terbesar kita adalah untuk memindahkan surga ke bumi, supaya bumi jadi seperti surga. Katakan amin. Amin. Itu tanggung jawab terbesar kita. Maka itu salah kalau kita mengaku murid Yesus, orang Kristen, kita hanya bertanggung jawab untuk kebaktian minggu saja. Terlalu kecil. Kita dipanggil dan dipilih untuk bertanggung jawab atas bumi ini, membuat semua orang menikmati damai sejahtera, menikmati kebahagiaan, menikmati rasa aman, cukup. Jadi nggak cuma untuk urusan hari Minggu saja, terlalu kecil. Maka itu ketika gereja tidak mikirkan nasib lingkungannya, gereja tidak mikir nasib bumi di mana kita diam, setan yang menang. Setan yang menang. Kalau kita memperhatikan semua firman, luar biasa Tuhan. Gak akan ada orang kelaparan, gak akan ada orang susah. Karena Papa sudah buat cukup yang ada ini, gak akan kekurangan. Maka itu mulai hari ini kita harus mikir. Nah, apa saja tugas kita untuk memindahkan surga ke bumi, supaya bumi jadi seperti surga. Kepada saudara-saudara semuanya, baik yang di Banjarmasin sekarang belajar maupun mengikuti di rumah, dari negara manapun saudara berada. Tadi ada yang dari Eropa, ada dari Amerika, ikut dari Australia. Dimanapun saudara berada, kita punya tanggung jawab untuk lingkungan kita, untuk daerah sekitar kita. Kalau tidak, kita berdosa besar. Nah, apa yang kita harus pikirkan? Begini, maaf, kalau saya nggak berkata miskin, tapi sederhana. Sesederhana-sederhananya satu keluarga, pindah rumah itu repot atau gampang? Apalagi yang kaya, wah, barangnya banyak. Maka untuk memindahkan surga ke bumi, persis seperti kita pindah rumah. Mikir apa? Lah, jawab. Pindah rumah mikir apa? Barangnya. Nah, saudara, kalau kita diberi tanggung jawab terbesar oleh Tuhan, maka itu doa Bapa kami sudah puluhan tahun saya pakai sebagai doktrin tunggal dalam hidup dan pelayanan saya. Maaf, saya tidak akan pernah percaya dan menerima doktrin siapapun juga, dari gereja sinode apapun juga, sebab semua doktrin gereja itu bukan dari Tuhan. Jangan bilang, kok Dan kok berani ngomong gitu? Saya punya bukti. Kalau doktrin gereja itu dari Tuhan, Bapak kami, berarti kita anak. Iya, anak, betul. Saudara.
Kalau saudara berarti kita satu keluarga. Siapa yang mengikuti berita viral September tahun lalu 2021? Saya nggak tahu yang nulis itu siapa, tapi saya tahu itu dari Tuhan. Satu siang ada keluarga Kristen sedang makan. Tiba-tiba ada pengemis datang ke rumah keluarga Kristen. Namanya orang Kristen. Dia suruh, bapak suruh masuk ke pengemisnya. Ayo masuk ke belakang. Lewat pintu belakang, duduk di lantai dapur. Pengemis ini melihat bapak Kristen ini ngambil makan dari meja makan. Dibawa, ikut duduk di lantai bersama pengemis. Sudah bagus. Karena dia Kristen, dia bilang ikuti doa saya ya. Baik. Bapak kami di dalam surga. Tiba-tiba pengemis bilang, bapakmu di dalam surga. Ini bapak Kristen ini bingung. Oh, mungkin saya kurang kencang suara. Ikuti ya, bapak kami di dalam surga. Tetap bapakmu di dalam surga. Akhirnya piring ditaruh. Loh, kamu dengar apa? Bapak kami dalam surga. Kenapa kamu jawabnya bapakmu dalam surga? Wah, yang nulis itu bagus, saya nggak tahu. Kalau saya berkata bapak kami dalam surga, berarti kita ini bersaudara. Kalau kita bersaudara, nggak mungkin keluargamu makan di meja dalam, aku makan di lantai. Dahsyat gak yang buat ini? Nah, selama saya jadi hamba Tuhan, doktrin satu-satunya yang saya ikuti adalah doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Jadi kita semuanya bersaudara. Papa kita cuma satu. Berarti apa saja yang berasal dari hati Papa kita membuat kita bersatu. Saya tanya, doktrin bisa menyatukan? Tidak bisa. Sama sekali. Justru doktrin itu jahat. Karena setiap orang pegang satu doktrin, pasti mereka nyalakan doktrin lain. Lihat atau tidak? Maka itu walaupun semua doktrin gereja diambil dari kitab suci yang sama, tapi kenapa ujungnya memecah belah? Karena buatan manusia. Walaupun pakai Alkitab. Tapi kalau kita pakai doktrin doa Bapa kami, nggak akan kita bisa kontok-kontokan, saling menyalahkan. Kita bersatu. Mengapa ada kaum intoleransi di Indonesia? Karena agama. Yang merasa dirinya paling benar, yang lain salah. Dan saya katakan, Tuhan itu Tuhan yang universal dan netral untuk semua orang. Gak ada Tuhan agama ini, Tuhan agama itu. Enggak. Tuhan itu Tuhan untuk semua orang. Setuju ya? Dia itu Bapa buat kita semua. Maka itu hanya Tuhan Yesus berkata, Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Nah, ini tanggung jawab terbesar gereja. Datanglah kerajaan. Pindahkan surga ke bumi. Jadilah. Nah, doktrin tidak. Jadilah kehendak doktrin Katolik, doktrin Calvin, doktrin Armenia, doktrin Hypergrace, doktrin macam-macam lah. Maka itu jadi kacau. Padahal kalau kita ikuti Bapa kami dalam surga. Jadi berapa Bapa kita? Surganya berapa? Satu. Jadilah kehendak. Suami istri yang rajin bertengkar. Tapi ada nggak? Saya tanya ada nggak? Ada. Salah. Banyak. Suami istri yang rajin bertengkar. Arianto, coba kursinya digeser ke kanan dikit supaya duduknya enak. Saya
ngeliat aja ikut gak enak. Bukan, geser ke sini tahun depan. Bukan, geser ke sini. Nah, gitu loh maksudnya. Kalau orang besar, makan. Oke, lanjut. Nggak enak. Dengar ya, ini konsep penting. Jadi doktrin itu memecah belah. Suami istri yang rajin bertengkar karena satu menuntut yang satu untuk memenuhi kehendaknya. Coba renung. Ketika suami istri tidak hidup dalam konsep jadilah kehendakmu Tuhan, maka suami punya tuntutan kepada istrinya, turuti keinginan. Nah, istri pun nggak mau kalah, kok enak. Kamu suami harus menuruti keinginanku. Saudara sadar nggak? 99% penyebab suami istri rajin bertengkar karena bukan kehendakmu yang kita lakukan, tapi kehendakku. Hobi lagi. Menakutkan kalau sampai itu jadi hobi. Jadi kekacauan terjadi dalam pernikahan kita ketika suami dan istri tidak menyerahkan kehendak. Saudara ingat, Yesus yang adalah Tuhan dalam hidupnya yang pendek di dunia ini tercatat apa yang dia gumulkan sampai keringatnya campur darah. Nah, bukan kehendakku Bapa, kehendakmu yang jadi. Bayangkan, Yesus yang adalah Tuhan saja harus berjuang menaklukkan egonya. Apalagi model-model kita yang doyan duit begini. Luar biasa. Ya kenapa kepada terserah? Betul enggak? Suami istri rajin bertengkar karena egonya itu. Karena luar biasa loh doktrin tunggal ini. Doa Bapa kami betul. Maka itu pulang dari sini, suami istri yang hobinya rajin bertengkar, stop. Ya toiletnya di sana, siapa ingin cari itu belakang lemari. Ayo. Belajar ya kalau saudara ngajar Bapak, perhatikan keadaan orang. Lagi nunjuk toiletnya. Sudah cepat, jangan malu berdiri, nggak ngompol di situ, nggak kencing itu. Jor, lihat sini lagi, lihat sini. Oke. Jadi pulang dari sini, setiap kita suami istri rendahkan hati, saling minta maaf. Carilah kehendak Tuhan untuk hidup kita. Kalau kita bisa menemukan kehendak Tuhan di hidup kita, hidup ini luar biasa. Tenang, betul. Nggak ada tuntutan apa-apa. Capek loh suami istri hidup saling tuntut menuntut. Kalau saudara punya kenalan suami itu jaksa, istri jaksa, nggak mungkin dua orang saling nuntut. Nggak lucu. Betul? Nah, yang bukan jaksa kok sombong. Maka itu kalimat jadilah kehendakmu itu dasar. Maka rumah tangga pasti damai. Nah, saya punya prinsip, kalau papa mama gak mau bertobat, hobinya bertengkar terus. Anak-anak beli ring tinju untuk papa mama, gebuk-gebukan di situ. Kamu jadi wasitnya, mau berapa ronde terserah. Daripada bertengkar terus, lebih baik anak-anak nonton tontonan gratis. Serius dong. Anak-anak capek, anak-anak menderita kalau papa mama rajin bertengkar. Mungkin ada di antara kita waktu kita masih anak-anak dulu, papa mama kita rajin bertengkar, capek. Makan gak enak, tidur gak enak, belajar gak enak.
karena tekanan yang luar biasa. Jadi stop suami istri, jadilah kehendak. Semua kita utamakan untuk kehendak. Nah, kalimat yang betul setelah jadilah kehendakmu itu begini, supaya bumi jadi seperti surga. Bukan begini, datanglah kerjamu jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Itu nggak jelas. Ubah kalau kita doa mulai hari ini, supaya bumi jadi seperti surga. Loh, kenapa penting? Oh, penting sekali. Saya tanya. Cuma ada satu di antara. Kalau bumi nggak jadi seperti surga, pasti jadi neraka. Pinter semua loh. Betul. Nggak ada keluarga seperti pasar, nggak ada lain lagi. Nah, pertanyaan saya, hari-hari ini kita melihat bumi ini seperti surga atau seperti neraka? Rokok. Jelas. Berarti siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang patut disalahkan? Kita. Karena pencipta alam semesta tidak pernah minta kelompok lain untuk memindahkan surga ke bumi selain gereja. Ini luar biasa. Maka itu kalau bumi jadi seperti neraka, jangan salahkan Islam, Hindu, Buddha, ateis, komunis. Mereka tidak salah, sebab mereka tidak pernah punya mandat untuk memindahkan surga ke bumi. Hanya gereja. Katakan amin. Tapi setan menyelewengkan tugas gereja. Hanya sibuk perang doktrin, hanya sibuk duit, hanya sibuk ibadah minggu, ngurusin seragam. Ini sudah dekat Natal. Awas yang seragamnya. Betul, saya itu pernah sering, maka itu COVID itu bagus. Nggak ada Natal 2 tahun. Maaf ya, tolong ya gembala-gembala yang dengar ini jangan menyengsarakan jemaat. Dipaksa ganti seragam, paduan suara, guru sekolah minggu, asyir, kaum wanita. Berapa banyak mereka yang kontak saya, minta uang untuk ikut beli seragam. Saya nggak akan beri. Saya bilang pindah gereja. Atau bilang saja, saya nggak usah ikut lah, nggak usah Natal, biar aja. Ya. Padahal seragam tahun yang lalu masih bagus. Kenapa nggak dipakai lagi? Jahat itu, jahat. Setuju nggak saya ngomong ini? Nah, itu nggak penting. Jemaat baru bernapas lega sebentar. Suara-suara AC kita rusak, kumpul duit buat AC. Kapan berhentinya dari duit-duit terus? Padahal tanggung jawab utama gereja adalah memindahkan surga ke bumi supaya bumi jadi seperti surga. Maka itu ketika bumi jadi seperti neraka, jangan salahkan setan. Saya punya konsep. Setan itu nggak usah disalahkan, sebab dari dulu sudah salah. Maka buang-buang waktu kalau menyalahkan yang sudah salah. Amin. Yus, salahkan diri sendiri. Itu penting sekali. Jadi tugas terbesar gereja, tanggung jawab terbesar gereja adalah apa tadi? Memindahkan surga ke bumi supaya bumi jadi seperti surga. Karena kalau bumi tidak jadi seperti surga, maka bumi jadi seperti neraka. Maka itu ketika sudah dekat 2024 untuk pemilu, saya cuma minta Tuhan berdaulat atas Indonesia. Singkirkan calon-calon
yang ambisinya hanya duit untuk jadi presiden, singkirkan. Daripada merusak rakyat, menyengsarakan rakyat, hanya mikir dirinya dan keluarganya saja. Maka itu luar biasa Bapak Joko Widodo ini. Hebat sekali. Siapa yang punya kerinduan? Kalau Pak Jokowi kunjungan ke daerah-daerah, yang saya tunggu itu video yang malam-malam Presiden keluyuran ke rumah rakyat. Itu luar biasa. Saya pasti nangis kalau lihat. Sederhana sekali Presiden ini. Nggak pakai apa itu protokoler yang enggak pakai. Belusukan, bawa beras, bawa apa. Aduh, suara lihat itu rakyat yang dikunjungi kaget, nangis. Duh, rasanya kayak apa? Baru seorang presiden. Nah, maaf, hamba Tuhan harusnya lebih daripada itu. Amin. Yang betul-betul merakyat, suka belusukan. Ini tidak. Maka itu mulai hari ini kita harus jujur. Apa usaha kita dengan tanggung jawab yang terbesar ini untuk memindahkan surga ke bumi supaya bumi jadi seperti surga? Nah, ayo kita bahas pelan-pelan dengan cepat untuk ayat-ayat ini disampaikan. Karena pindah rumah itu ribet walaupun kita orang miskin karena barangnya. Nah, berarti untuk memindahkan surga kita harus tahu apa isi surga. Betul enggak? Kalau kita enggak tahu isinya apa surga itu, lalu ikut pindahkan, kan malah ngerecoki, ngeriwui orang Jawa. Bahasa banjirnya apa itu? Camuk. 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 Makin kacau karena nggak tahu apa yang mau dipindahkan. Alkitab memberitahu kita apa sih barang-barangnya surga? Ya ampun, cuma 3 hal. Buka Roma 14 ayat 17. Inilah 3 barangnya surga. Nah, kalau pindahkan barang cuma 3 itu harusnya gampang atau susah? Jawab dong, gampang. Tapi kenapa sudah 2000 tahun doa itu nggak terjadi? Berarti gereja malas. Gereja nggak tahu tugasnya, nggak tahu tanggung jawabnya. Oke, baca Roma 14 ayat 17. 1, 2, 3. Ulang-ulang serentak. Mana suaranya? Habis makan loh, masa nggak ada suara? 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Nah, stop. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman. Jadi jangan terlalu sibuk dengan barang-barang itu. Terus? Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ternyata isi surga itu cuma 3 ini. Kan keterlaluan. Gereja dapat tanggung jawab sudah 2000 tahun, nggak selesai-selesai. Ayo kita lihat satu persatu dari 3 barang surga. Yang pertama, kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus dan firman. Maka yang pertama kita kerjakan, kemanapun kita pergi, biar ada kebenaran di situ. Amin. Masih ingat kitab Yesaya mencatat, sebab di mana ada kebenaran di situ ada damai sejahtera. Luar biasa. Nah, yang kedua, setelah kita berhasil membawa kebenaran, maka orang-orang yang ketemu kita pertama, kelahiran Tuhan Yesus, damai di bumi.
Memang. Tapi kalau kita hanya bilang damai di bumi, tunggu Natal saja. Berarti di dunia ngalami damai berapa tahun sekali? Setahun Itu sekali. pun cuma nyanyi. Damai di bumi. Tapi nggak damai. Lagi sekali bulan Juni yang lalu. Dunia gempar. Karena ada satu-satunya presiden yang berani mendamaikan Rusia dan Ukraina. Siapa itu? Jokowi. Ribut. Banyak pertanyaan lah. Saya ini suka ngikuti berita politik. Saya jawab. Ketika banyak orang, lu kenapa nggak presiden Amerika, presiden Eropa, presiden Australia, Kanada, semuanya? Kenapa? Saya jawab. Ya enggak apa-apa nak, itu gangguan. Udah, kamu dengerin semua aja. Karena Jokowi adalah orang yang gak punya musuh. Catat itu. Betul? Maaf yang di Facebook, kalau ada gangguan pindah saja ke IG atau ke Zoom. Saya nggak tahu ini sinyalnya apa. Betul? Orang yang masih punya musuh nggak mungkin jadi juru damai. Kenapa? Emang dia banyak musuh. Malu dengan diri sendiri. Nah ini loh buktinya. Ada berapa ratus presiden, perdana menteri, kepala negara di dunia. Kok Jokowi yang punya ide? Ikuti berita itu yang mengharukan ketika ibu negara kunjungan ke rumah sakit Kiev, terus meluk pasien perempuan. Itu saya nangisnya bukan nangis karena lihat foto itu. Dua orang ini ngomong apa? Loh betul nggak? Itu luar biasa loh. Dunia tidak terjawab. Saya percaya ibu negara nggak bisa bahasa Ukraina, bukan merendahkan. Begitu pula si pasien itu nggak mungkin bisa bahasa Indonesia. Tapi dua wanita bisa tangis. Nah itulah. Pak Jokowi bukan Kristen, tapi tahu tugas hidupnya mensejahterakan rakyat Indonesia. Itu hebat sekali. Harusnya kita begitu. Lihat, seminggu terakhir ini ada lagi yang mengusik. Katanya ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Wih keren. Saudara, belum pernah ada presiden seperti presiden kita yang sangat Kristen daripada si Kristen sendiri. Boleh nggak saya berkata? Belum pernah ada presiden dihujat kayak Jokowi, difitnah, dimaki-maki, pelunga-pelungu, kurus krempek, ya enggak, turunan Cina, PKI. Coba presiden yang dulu-dulu, orang-orang itu ngomong pagi sore sudah jadi mayat tuh. Untuk Jokowi dia nggak balas. Saya sampai mikir yang terakhir ini. Terus setelah ijazah apalagi yang mau di kotak-katik? Nah, itu yang dialami Tuhan Yesus di Yohanes pasal 1. Dia datang untuk mengasihi umatnya, tapi umat yang meninggalkan dia. Jokowi begitu, dia berjuang untuk rakyatnya, untuk bangsanya, tapi yang disayangi menghujat habis-habis. Dan dia tidak membalas. Maka itu dalam doktrin doa Bapa kami, setelah bumi jadi seperti surga, hanya ada dua hal kita lakukan. Buat orang lapar kenyang, berikanlah kepada kami, maka kami secukupnya untuk hari ini. Yang kedua, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Ini luar biasa. Yang belum mengikuti, saudara bisa ikuti di Facebook saya, Instagram saya, khotbah saya hari Senin pagi minggu ini. Ini kan Jumat, Senin. Dengan berapa LP, lembaga pemasyarakatan. Tuhan beri saya tema yang unik dan banyak orang komen. Temanya begini. Murid Yesus yang tidak mau mengasihi dan tidak mau mengampuni. Dia itu lebih setan dari setannya sendiri. Betul tidak?
Seandainya, percayalah, tapi nggak usah dicari. Kalau saudara ketemu setan asli, itu nggak sejahat orang yang kerasukan setan. Lu serius? Setan asli itu nggak sejahat setan yang di hati kita. Kenapa? Karena kita jadi sarananya. Betul? Apa sarana setan yang masuk ke hidup manusia? Itu tadi, tidak mau mengampuni, nggak mau mengasihi. Itu lebih setan dari si setan. Betul ya? Sekali. Jangan-jangan di sini ada setan lebih dari setan. Karena tidak mengasihi, tidak mengampuni. Maka itu hukum tertinggi dari Yesus, supaya bumi jadi seperti surga. Saling mengasihi, saling mengampuni. Enggak, amin. Banyak musuhnya ini. Bertobat semua. Karena apa? Ketika hukum kasih dan hukum pengampunan kita tolak, disitulah neraka nyata di bumi. Sebentar saya dicaci. Kamu sudah zoom itu kan? Sudah zoom kan? Lupa ya. Pak, itu saya catat. Sambil mendengar ini, mari masing-masing kita periksa hati. Gini cara meriksa. Kira-kira di lemari hatiku ini masih ada koleksi musuh nggak? Dengar nggak di sana? Puji Tuhan. Kalau saya ngomongnya pelan. Kira-kira di hati kita ini masih ada koleksi musuh atau? Jangan ada yang berkata, masih cuma satu kok, cuma satu. Satu saja cukup menyatakan diri kita seorang pembunuh manusia. Nah, yang membuat bumi jadi seperti neraka karena kita tidak menyatakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Nah, tiga hal ini kalau diringkas cuma jadi satu, apa lawannya? Benci. Di dalam kebencian tidak ada kebenaran. Di dalam kebencian gak ada damai sejahtera. Di dalam kebencian gak ada sukacita. Betul? Betul. Coba jujur. Nyimpang dikit, tapi ini fakta. Siapa pernah mengalami pengalaman yang saya alami? Satu kali saya berkunjung ke rumah seseorang. Sederhana sekali rumah. Lantainya pun bukan keramik. Meja kursi semua di rumah sederhana sekali. Kalau saya nggak berkata miskin. Tapi ketika saya masuk, nyaman sekali. Suasana itu enak. Sambil saya lihat kiri kanan, kok bisa? Maaf, di suatu saat saya ke rumah orang kaya. Wah, turun mobil mau masuk aja pagernya tinggi sekali. Terus tamannya cantik, terus lantainya lalat nempel ke preset. Istilahnya, begitu licin. Dibukain pintu, wow, ini alat-alat rumah ini perabotannya. Kok rasa nggak enak di rumah ini? Rasa nggak enak. Pernah ngerasa seperti itu? Nah, saya ini punya kebiasaan, apa saja yang saya alami dalam hidup. Nah, saya ingin bagikan pengalaman ini ya. Usahakan cari ayatnya di mana. Pasti ada. Maka itu bagi saudara yang baru kenal saya beberapa hari ini, termasuk yang semalam ya. Loh, kenapa tanya ini langsung tahu ayatnya? Tanya itu tahu ayatnya. Ya karena memang saya hidupi firman ini. Maka itu khotbah dengan teori bisa bagus, tapi nggak sampai ke dalam hati. Tapi khotbah yang dihidupi dan dibagikan itu beda. Saya cari di mana firman yang bisa menjawab pertanyaan itu.
Kenapa suasana rumah bisa beda-beda? Buka Ulangan 32 ayat 1. Wih, ini seru. Nah, ini salah satu cara membuat surga nyata di bumi. Ulangan 32 ayat 1. Ayo baca semuanya. Ulangan 32 ayat 1. Udah? 1, 2, 3. Stop. Saya tertawa baca ayat ini. Masa langit punya kuping? Betul nggak? Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara. Hah? Oke, lanjut. Dan baiklah bumi mendengar ucapan mulutku. Nah, food estate pakai ayat. Ternyata alam semesta pun bisa mendengar firman. Katakan amin. Siapa pernah ngikuti seorang profesor doktor dari Jepang, saya lupa namanya. Air kalau diajak bicara bagus, tanaman diajak bicara bagus, hasilnya luar biasa. Profesor sampai dia lupa. Siapa? Ya pokoknya bukan Bambang. Terus enggak lupa. Dan betul, karena saya guru sekolah minggu, kami pernah ada training guru-guru sekolah minggu membuktikan. Jadi ada peragaan. Nasi masak dari satu tempat masak yang sama. Satu ditaruh tempat yang beda, satu tempat yang beda. Enggak. Cuma dikatakan tiap hari yang satu tempat, nasi terima kasih ya, kamu bagus sekali, untung ada kamu, kami ini bisa kenyang. Tapi tempat yang satu dibesarkan aja, dimaki-maki. Ngapain kamu di sini? Kamu tuh bikin pokoknya jelek-jelek. Saudara, 3 hari kemudian dibuktikan nasi yang diucapkan baik, terima kasih, enggak basi. Tapi yang satu langsung busuk. Coba lakukan di rumah. Siapa pernah tahu burung-burung, anjing, binatang, kucing kalau diajak ngomong itu ngerti. Tanaman-tanaman di rumah pernah dipegang, dielus, disayang, beda. Kenapa? Betul, aneh. Nah, ini ayat. Nah, rumah yang semewah apa? Tapi kalau penghuni dan pemilik rumahnya hatinya jahat, mulutnya jahat, yang keluar itu aura panas. Lantai, dinding, plafon, alat-alat rumah tangga menyerap suasana hati pemiliknya. Oh, luar biasa. Tapi jangan pulang dari sini keliling ke rumah orang. Awas kamu. Periksa rumah kita sendiri. Setuju? Maka itu banyak orang-orang kaya punya rumah mewah. Yang nikmati pembantunya tahu. Karena pemiliknya nggak betah di rumah, tidur di hotel. Betul atau tidak? Maka itu jangan bikin kaya susah. Yang biasa saja. Serius. Nah, jadi surga turun ke bumi dimulai dari rumah kita. Amin. Bagaimana kita semua yang tinggal di rumah ini? Manis gak kata-kata? Kalau saya pakai istilah fisika aura, apa kata aura ya? Ya, itu membawa. Kalau hidup kita penuh dengan kebenaran, hidup kita penuh dengan damai sejahtera, hidup kita penuh dengan sukacita, auranya ini beda. Ketemu siapa saja orang bisa merasakan. Bahkan makhluk hidup yang lain pun bisa ikut merasakan aura kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Itulah aura kerajaan surga. Bawa itu kemana-mana tiap hari. Hati yang gak punya musuh betul-betul penuh dengan damai sejahtera. Awas ada yang ngomong,
Saya nggak punya musuh Pak Pendeta, cuma ada 4 orang saya malas ketemu. Sama. Ayo periksa hati. Periksa hati. Kenapa tuh nunjuk begini? Kenapa? 4 orang. Periksa hati kita. Betul? Itu pengaruh. Supaya surga itu ngikut terus kemana kita pergi. Karena hati kita memang penuh kebenaran, penuh damai, penuh sukacita. Amin. Sebelum saya akhiri, saya mau 1 jam nih. Ada yang mau tanya? Iya, silakan. Kalau kita misalnya sedang minta maaf, tapi orang itu tidak mau memaafkan kita, terus mencari kesalahan kita, itu bagaimana? Oh, nah, Jangan ditanggapi, senyum saja. tapi kan tidak ada pemberesan. Loh, dianya yang nggak mau dibereskan, kalau kita sudah nggak apa-apa. Kita tidak boleh memaksa orang untuk ngampuni kita. Kita harus memaksa diri kita untuk ngampuni. Jadi nggak usah tunggu orang lain. Nah, kalau kita begitu ya apa bedanya dengan yang nggak percaya Tuhan? Ya sudah, kalau kamu nggak ngampuni, aku juga tidak. Kan jadi begitu. Jadi orang itu tidak mau menerima kita, nggak mau terima pemaafan kita, nggak apa-apa. Yang penting kitanya beres. Tuhan yang tahu. Kalau dia terus cari gara-gara, didekati. Maumu itu apa sih sebenarnya? Biasanya orang seperti itu tuh pasti iri aku. Udah nggak apa-apa, ya nggak usah cari. Masih banyak yang baik-baik di sini kok. Nggak usah ngotot pada 1 orang, ngapain? Nggak mau, tapi ampuni loh ya. Harus beres aja. Kalau ketemu harus. Nah, dalam kitab 2 Samuel pasal pertama, nggak usah dibuka, nanti baca. Ketika Saul mati, Daud itu menangis luar biasa. Daud cari mayatnya Saul yang sudah dibunuh dan dibawa ke Yerusalem. Alkitab menulis Daud meratapi 7 hari. Padahal Saul bagaimana? Kejam sekali pada Daud. Nah, dari 2 Samuel 1 saya belajar. Bukti kita sudah mengampuni itu ada 2. Tolong catat. 1. Kalau kita dengar berita yang tidak baik pada orang itu, kecelakaan, rumahnya kebakaran atau apa, jujur hati kita ngapain? Walaupun nggak keluar dari mulut, rasain. Ngerti? Berarti atau sebaliknya, kalau kita mendengar berita, wih, dia sukses, usahanya maju, bisa beli rumah lagi, jujur, hati kita ngomong apa? Korupsi lagi. Itu cara periksa hati kita. Hebatnya Tuhan itu, ya sudah, lakukan. Jangan ada kejahatan dalam hati kita. Karena kejahatan dalam hati kita itu cara iblis untuk membuat surga tidak nyata di hidup kita. Ngeri sekali. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, yang lain silakan. Nggak ada orang sih. Ayo, tanyakan. Apa itu? Ayo, satu lagi. Udah, nggak usah selalu tunjuk. Siapa aja mau tanya, cepat, sudah ayo. Seorang lagi saya tunggu. Siapa? Siapa? Mana? Oh, nggak lihat. Ya. Andrea tadi kemana? Sesi pertama ditungguin dulu tadi. Ya hilang lagi kayak kemarin ditungguin kan. Oke, mau tanya apa? Bisa 5. Nggak apa-apa. Itu sih nggak tanya apa. Ya udah. Ada lagi yang lain? Oh iya. Bagaimana membuat diri kita
kita berani seperti Bapak mengatakan kebenaran dan kita takut untuk Sebentar ini, mengatakan kamu mikir situ sesuatu enggak yang kebenaran. katakan. Dan Ya, kita tidak boleh takut menyatakan kebenaran, karena kalau kita takut menyatakan kebenaran, yang untung setan. Lah ngapain kita nguntungin setan? Atau yang kedua, kita takut menyatakan kebenaran, ya kitanya nggak benar. Ini rahasianya. Balikkan lagi. Nah, jelas ya? Jadi cuma ada dua penyebab kita takut menyatakan kebenaran. Karena satu, kita memang ingin menguntungkan setan. Yang kedua, ya karena kita sendiri nggak benar. Oke? Kita lanjut kalau begitu. Inilah yang dunia tunggu. Damai sejahtera di bumi. Jadi kesimpulannya, setan tidak melarang kita beribadah ke gereja, memuji Tuhan, melayani. Setan gak pusing. Tapi yang setan halangi, kita mengampuni. Catat itu baik. Karena begitu kita tidak mau mengampuni. Apalagi alasannya, dia sudah keterlaluan itu. Nah itu berarti kita menguntungkan setan. Catat itu baik. Jangan beri kesempatan pada iblis. Mas ingat itu, supaya mereka nggak punya keuntungan dengan kita. Lepaskan. Roh Kudus itu hebat, memberi saya ilustrasi contoh-contoh yang luar biasa. Coba dengarkan 3 hal. Mana yang benar, mana yang salah. Disakiti, tersakiti, atau menyakiti. Ayo jawab. Disakiti, tersakiti, atau menyakiti. Mana yang benar? Menyakiti. Semuanya salah. Kalau kita sembuh, sehat, tidak ada yang sakit, maka 3 hal itu gak akan kena ke kita. Saya dapat ilustrasi dari Roh Kudus luar biasa. Nah, maka itu yang langganan sakit hati. Goblok. Orang mantap, saya ngomong lagi. Yang langganan sakit hati apa? Goblok. Orang Banjar bilang apa goblok? bungul. Bungul kamu. Bungul kamu. Dengarkan. Orang yang masih muda tersakiti, mudah disakiti, pasti mudah menyakiti. Ini ilustrasi. Siapa pernah punya pengalaman seperti saya? Saya itu nggak tahu kalau di salah satu jari saya ini ada luka. Saya nggak tahu. Bahkan nggak rasa. Tapi ketika diajak orang makan soto Banjar, pasti meres. Wih, baru tahu. Kenapa? Kata, rasa apa? Nah, orang yang bungul tadi, dia pasti maki-maki jeruknya. Jeruk kurang ajar. Kenapa kamu nyakitin aku? Kalau jeruknya bisa ngomong, yang bungul kan kamu. Kenapa kamu nyalakan aku? Lo ngerti tidak? Karena kalau orang jarinya nggak ada luka, memeres jeruk 1 kilo pun luka nggak? Perih nggak? Enggak. Cuma pegel saja. Jeruk 1 kilo kamu peres. Ya betul. Paham. Jadi catat ini. Kalau saudara masih bisa tersakiti, masih bisa disakiti karena bukan bungul, karena memang sakit. Loh, betul atau tidak? Begitu pula orang yang suka tersinggung. Yang salah bukan yang nyinggung. Yang bungul itu siapa? Jadi ya mulai hari ini
Ayo jujur periksa hati kita masing-masing. Ada orang pedip-pedip tersinggung. Ngapain kamu ngeliat ini? Lu ada loh orang kayak begitu. Ya ampun, orang kayak gini suruh kumpul orang hutan saja. Karena kumpul orang salah terus. Maka itu, kalau saudara tidak mau mengampuni sekecil apa sebesar apa salah saudara kita itu, saudara antek-anteknya neraka. Saudara agennya setan. Saudara membernya iblis. Saudara jadi tong sampahnya setan. Lengkap kan? Itu, ayo hari ini berubah. Nggak ada permusuhan kalau hati kita sembuh. Amen. Ini konsep Alkitab yang sederhana, tapi ini surga akan nyata di hidup. Amin. Nggak akan ada pertengkaran suami istri kalau semua kita tidak luka, kita sembuh. Tapi loh, sudah dengar kayak begini, ada orang yang gumulnya nggak bisa. Nggak bisa, itu salah dia itu, bukan aku. Tambah ngotot lah. Ayo hari ini berubah semua. Oh, luar biasa kalau saudara dan saya sebagai satu-satunya kelompok manusia yang dapat kepercayaan untuk memindahkan surga ke bumi. Mulai dari hidup pribadi, mulai di keluarga kita. Kalau semua anggota keluarga kita penuh damai, maka kita keluar rumah, anak-anak kita membentuk komunitas damai semua. Wih, itu keindahan. Nah, kalau sudah semua begitu, setan pasti pulang kampung. Karena setan harus pensiun dini, karena nggak ada kerjaan lagi, karena nggak ada yang bungul-bungul itu tadi, karena nggak mau diperalat oleh setan. Amin. Amin. Awas bungul terus.